Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini yang nggak pernah dilewatkan sama jemaah haji Indonesia itu berburu oleh-oleh di Pasar Serba Satu Riau. Nah, lokasi bangunannya identik dengan bangunan seperti ini nih, kayak keong. Kira-kira dalamnya seperti apa ya? Kita ikutin ya. Pokoknya yang cari Pasar Serba Satu Riau itu ada eskalator langsung ke bawah lantai ini dengan bangunan modelnya seperti ini. Ayo kita ikutin. Nah, ini adalah eskalator menuju Pasar Serba Satu Riau. Nah, ini udah ada jemaah haji Indonesia juga yang kesini untuk berburu oleh-oleh. Pokoknya kalau mau ke sini, patokannya itu adalah pintu 339, kemudian lurus, terus nanti akan melewati 2 blok sampai ketemu bangunan dengan 2 eskalator menuju ke bawah. Pokoknya yang ada bangunan, kemudian ada eskalatornya ke bawah, itu adalah Pasar Serba Satu Riau. Keluarnya di pintu 339 Masjid Nabawi. Nah, ini udah banyak rata-rata jemaah haji Indonesia. Tuh. Ini serba kanan. Ini adalah pusat oleh-oleh. Jadi sebenarnya yang Serba Satu Riau itu hanya salah satu toko gitu, guys. Nih, ada tulisannya Everything One Riau. Walaupun sebenarnya di sini itu banyak sekali berjejer toko oleh-oleh gitu ya, dan harganya pun ya mulai dari 5 rial juga ada gitu, tergantung produknya. Nah, sekarang kita akan cek seperti apa dan barang-barang apa aja yang sebenarnya ada di toko Serba Satu Riau. Memang semuanya pernak-pernik ya, kalau kita lihat nih semuanya pernak-pernik. Itu ada tasbih kecil nih, kita tunjukin ya. Nih adalah barang-barang Serba Satu Riau. Jadi kalau jemaah-jemaah haji Indonesia kalau mau beli pernak-pernik, tasbih, kemudian ya ini ya ada apa sih nih, pouch gitu ya kayak dompet. Ini semuanya Serba Satu Riau. Tuh, ini adalah apa nih, tempelan kulkas Serba Satu Riau semuanya. Lumayan karena kan biasanya kita akan beli dalam jumlah banyak ya. Ini ada parfum, terus gelang-gelangan. Nah ini juga tuh apa, tempelan kulkas. Memang semuanya cenderung pernak-pernik, pemirsa. Kita lihat sebelah sini. Dan yang berbelanja ya nggak cuma dari jemaah haji Indonesia ya tentunya, tapi banyak dari berbagai negara juga yang belanja di sini. Nah, ini udah ada salah satu jemaah haji Indonesia. Assalamualaikum, Pak. Dengan Bapak siapa? Pak Subandi, dengan yang tadi nih. Pak Subandi. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sama Pak Subandi. Belanja apa aja, Pak, di sini, Pak? Masih cari untuk hiburan anak-anak. Oh, lucu banyak. Senang Pak belanja di sini. Memang semuanya harganya 1 rial ya, Pak? 1 rial. 1 rial. Karena memang semuanya di sini pernak-pernik ya. Iya, benar. Sama siapa Bapak? Sama Ibu. Oh iya, Assalamualaikum Ibu. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol. Belanja apa aja Ibu? Pengen cari listrik yang buat oleh. Oh, buat oleh-oleh. Betul. Semuanya serba 1 rial ya Bu? Iya, ini Emang yang dicari nih sama jemaah nih ya. cuma di sini katanya. Iya. Lumayan ya Bu pernak-perniknya ya Bu. Ya. Selamat berbelanja, jangan capek-capek ya Bu. Insyaallah, ya. Jangan capek-capek, sama-sama. Itu dia. Memang isinya tuh, oh cuma tadi saya ngobrol sama penjualnya nih, tasbih-tasbih ya. Terus ini pernak-pernik sih semuanya, memang di sini nggak ada tuh yang kayak misalnya sajadah gitu atau abaya ya. Semuanya serba pernak-pernik. Nah, cuma tadi saya kalau di luar tadi ngobrol sama penjualnya, kalau yang di luar ini harganya beda. Jadi ini yang di belakang saya, bentar saya tunjukin ya. Kalau ini harganya 5 rial nih. Deretan yang di sini itu adalah 5 rial. Kemudian deretan yang di sebelah sini itu adalah 10 rial. Kalau kita menelusuri sepanjang toko yang tadi ada di bawah eskalator, beragam ya pemirsa. Ini ada
toko oleh-oleh lainnya. Ada toko makanan. Masuk Nih, itu mesti. ini ada toko makanan. Kemudian ini ada toko baju, abaya. Sampai sini. Gitu. Jadi memang banyak pilihannya. Untuk jemaah bisa berburu oleh-oleh. Nah, kalau ini ada toko-toko oleh-oleh coklat. Nih, ada toko oleh-oleh coklat. Kemudian berbagai kacang-kacangan. Kacang-kacangan. Ini Ya. 50 real, 60 real, 30 Oke, pistachio mulai dari 50 rial per kilogramnya. Oke. Buat referensi ya kan? Oh, ini ada berbagai macam kurma di sini. Kurma. Terus ini coklat. Waduh, emang menggiurkan banget ya nih. Kalau coklat-coklat gini nih ya khas banget Arab Saudi kalau jemaah-jemaah umroh ataupun jemaah haji pulang dari Arab Saudi ke tanah air. Ya, sekian ya. Kita lihat tadi toko oleh-oleh yang berada di bawah eskalator yang sempat ramai di dunia maya karena memang lokasinya itu berada di dalam satu pusat pertokoan gitu. Oke, sekian dulu dari Madinah Arab Saudi. Pratiwi Kusuma melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke top topik pertama pemirsa. Rumah pengasuh pondok pesantren Dolokusumo di Pati digeruduk warga. Penggerebekan ini didasari oleh kemarahan warga akibat perilaku pengasuh ponpes yang diduga telah melecehkan puluhan santriwatinya. Emosi massa memuncak saat perwakilan pengurus yayasan menemui warga. Dalam aksi itu warga menuntut agar pihak kepolisian segera menahan kiai yang diduga sebagai pelaku pelecehan seksual terhadap 50 santriwatinya. Hasil dari aksi itu pengurus yayasan berjanji akan memulangkan seluruh santriwati ke rumah masing-masing dalam waktu 3 hari ke depan. Yang bersangkutan mengatasnamakan pondok pesantren ini merusak citra nama pondok pesantren dan khususnya kepada NU dan kepada nama desa Telogosari. Untuk penanganan perkara dari Polsek sebenarnya tidak menangani, namun diserahkan pada Satreskrim Polresta Pati di unit PPA. Namun informasi yang kita dapat bahwa kasus ini tahap penetapan tersangka, kemudian untuk menunggu proses lebih lanjut. Puluhan santriwati di pondok pesantren Dolokusumo di Pati, Jawa Tengah diduga menjadi korban pencabulan oleh salah satu pengasuh pondok pesantren. Modus yang dilakukan dengan menanamkan doktrin kepada santriwati agar patuh kepada pengasuh pondok pesantren demi melancarkan aksi bejatnya. Kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan seorang kiai berinisial A yang merupakan pengasuh pondok pesantren Dolokusumo di Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah mulai terungkap. Pelecehan seksual ini diduga telah berlangsung bertahun-tahun. Untuk memuluskan niat bejatnya, ia menanamkan doktrin thorikoh kepada para santriwatinya. Doktrin ini dengan menyampaikan kepada korban bahwa seorang murid atau santri harus tunduk dan patuh kepada kiai atau gurunya. Bahkan untuk menutupi perbuatannya, pelaku melakukan rekayasa pernikahan santriwati. Modus saja, jadi modusnya meyakinkan, mendoktrin kepada santriwatinya dengan doktrin yakni thorikot. Yang intinya di situ namanya murid harus nurut dengan guru. Dalam hal ini di pesantren berarti kan santriwati nurut dengan ustadz maupun kiai. Dari kronologis tersebut kita sudah melakukan upaya, jadi mulai dari mindik sudah kita lengkapi, bahkan saksi ahli sampai olah TKP, dan pada saat ini